Kadang-kadang emang informasinya baru sepotong, tapi mungkin kita reaktif gitu ya, mungkin ada kecepatan buat berkomentar. Balik lagi bersama gue Kania Cita di Breakdown. Kali ini gue bakal nge-breakdown salah satu post lagi kayak biasa di Twitter. Gue nemu di Twitter, di timeline Twitter gue. Jadi ceritanya ada akun Twitter Good Ponsel di sini kayak sebuah brand gitu yang nge-share video 60 detik bersama Faye. Jadi ini video ceritanya tuh salah satu karyawan Good Ponsel gitu cerita tentang kerja-kerja dia di dalam perusahaan ini gitu ya, di dalam company-nya gitu, dia ngapain aja sih. Dan abis di post video ini banyak tuh yang berkomentar. Nah di sini nanti kita bakal breakdown isi videonya atau ya konten videonya itu sendiri dan juga beberapa komennya gitu. Sekarang tonton dulu videonya. Hai good people, aku V, digital marketing di Good Ponsel. Kerjaan utamaku adalah admin di Good Ponsel. Di sini aku memegang akun official Instagram Good Ponsel, di mana setiap harinya aku selalu mendesain dan memikirkan postingan yang akan diposting di Instagram Good Ponsel setiap hari. Selain itu, aku balesin chat dan melayani customer online di Good Ponsel. Selalu live dan bagi pulsa di Good Ponsel dan juga bagian HP untuk good people yang beruntung. Juga berperan sebagai konten kreator YouTube Good Ponsel dari ide konten, penulisan skrip, dan aku juga ikut serta mengatur talent, mengarahkan videografer dan editor untuk menghasilkan video yang menarik. Tentunya nggak mudah untuk menjadi konten kreator dan digital marketing sekaligus, but that's my passion and I love it. Thank you buat kalian semua yang udah support YouTube Good Ponsel dari sebelumnya dan sampai sekarang. Dan ingat untuk selalu di-support dengan cara di like, comment, dan subscribe. Nah, seperti yang lo bisa lihat di videonya, Kak Faye ini kan cerita ya tentang kerja-kerja dia dan itu ternyata lumayan banyak gitu kan. Ngedesain, terus juga bikin konten juga, konten sosial media gitu ya. Terus bikin juga strategi marketingnya gimana gitu kan. Terus ya tadi macam-macam kan, copyright segala macam, intinya banyak nih job desk-nya atau hal-hal yang dia kerjain di dalam company ini. Nah itu informasi yang kita dapat dari videonya ya. Kita cuma dapat informasi apa yang dikerjakan oleh Kak Faye di perusahaan tempat dia bekerja ini. Dan ada beberapa, lebih dari satu. Oke, cuman ini doang informasi yang kita dapat dari videonya. Sekarang kita masuk ke bagian komen-komennya ya. Salah satu komen yang menarik di sini gue tampilin di layar. Gue pikir karyawan dengan job desk multitasking hanya mitos. Selama ini mikir gak mungkin ada perusahaan yang tega segitunya sama karyawan. Dan ternyata aku keliru gitu ya, dan aku keliru. Nah, dari komen ini kita bisa lihat bahwa satu, penulisnya melihat ini tuh sesuatu yang tega, ya kan? Karena dia sempat bilang bahwa nggak mungkin ada perusahaan yang tega melakukan itu, dan kemudian ternyata dia keliru. Artinya fakta bahwa ada cerita Kak Faye ini menunjukkan bahwa ada perusahaan yang tega menurut si penulis ini, gitu kan? Nah, teganya ini basisnya apa? Masuk ke poin kedua nih, yang justru di kalimat pertama ya. Karyawan dengan job desk multitasking. Itu kan yang dianggap sebagai sesuatu yang tega. Nah, sekarang yang menarik adalah acuan untuk menentukan sesuatu tega atau enggak, itu sebenarnya datangnya dari mana sih? Gitu kan ya. Kalau di sini kebetulan komentator ini ya atau penulis komen ini tuh kan melihatnya adalah kalau ada karyawan dengan job desk multitasking itu berarti perusahaannya tega. Nah sekarang setuju nggak lo? Atau pertanyaan gue, menurut lo gimana? Apakah memang ketika ada karyawan yang multitasking, yaitu mengerjakan lebih dari satu deskripsi kerja atau satu job desk, itu berarti perusahaannya tega? Untuk menjawab pertanyaan ini, lo tuh mesti punya indikatornya dulu nih. Apa sih yang membuat lo bisa menilai sesuatu tuh tega atau enggak? Nah, jujur aja kalau gue pribadi, gue ngelihat acuan untuk menentukan sesuatu tuh tega atau enggak, itu adalah acuannya tuh relatif gitu ya. Kalau menurut gue personally,
untuk menentukan sesuatu tuh tega atau enggak, itu sebenarnya nggak bisa pakai acuan gue terus berlaku universal gitu. Melainkan dia relatif ya. Jadi maksudnya ya dia harus dinilai oleh masing-masing orang yang mengalami ya suatu kejadian atau suatu tindakan atau suatu situasi. Untuk kemudian dia sendiri yang menilai itu tega atau enggak. Karena apa? Karena gue nggak bisa menetapkan standar tega gue ke semua orang ya kan. Sama aja kayak standar misalnya tersinggung. Nah, kita kan pasti sering tuh ya dengar orang-orang misalnya ngerasa tersinggung nih kalau misalnya dikatain fisiknya gitu. Nah, kalau pakai standar gue itu nggak menyinggung gitu. Misalnya nih gue dikatain gendut gitu ya. Kalau orang bilang mungkin dikatain gendut tuh termasuk penghinaan gitu. Kalau menurut gue, kalau orang bilang gue gendut itu lebih kayak oke, itu pendapat bahwa orang ngelihat gue gendutan atau gendut gitu ya menurut mereka. Dan buat gue itu bukan hinaan yang menyinggung gitu. Tapi mungkin banget kan buat orang lain itu menyinggung. Atau misalnya beberapa waktu lalu sempat ada perdebatan atau ya diskusi yang cukup inilah ya panas gitu kan tentang salah satu komen dari salah satu akun lah gitu ke akun yang lain, di mana dia tuh ngomong dia mengomentari payudaranya bagus gitu. Nah, lagi-lagi hal yang sama terjadi ya. Perasaan yang keluar tuh beda di gue dengan di orang lain ya. Begitu juga sebaliknya, orang lain dengan di gue gitu. Jadi orang lain bisa ngerasa begini, gue nggak ngerasa begitu. Nah, dalam konteks komentar terhadap payudara ini misalnya, ada yang merasa ini tuh melecehkan dia. Nah, dan it's okay ya kan, kalau orang punya perasaan kayak gitu, itulah perasaannya dia. Nah, perasaan gue berbeda dengan itu. Dimana kalau gue ngeliat itu ya sebagai komentar yang justru positif dong kalau dibilang bagus. Ya kan? Itu kalau menurut gue. Tapi lagi-lagi, nah ini dia contoh dimana cara kita merasa ya kan, dari pengalaman kita, apakah kita merasa sesuatu tuh menyinggung, apakah sesuatu tuh melecehkan, atau sesuatu tuh tega tadi, itu bisa beda-beda gitu loh. Di gue dan di orang lain. Dan itu semua nggak ada acuan objektifnya gitu kan. Maksudnya apa? Karena itu kan ekspresi perasaan ya kan, perasaan diperlakukan secara tega, perasaan dilecehkan, perasaan dihina gitu kan, perasaan tersinggung. Nah, ekspresi perasaan ini kan ya acuannya subjektif dong ya, tergantung kita masing-masing merasanya gimana. Nah, dalam konteks ini yang mengalami kejadiannya kan Kak V ya. Jadi kalau dari perspektif gue, ya harusnya kita tungguin aja nih, menurut Kak V itu tega atau enggak gitu ya. We don't know that gitu. Nah, kalau gue sendiri bisa nggak gue ngejudge? Ya enggak dong. Dan lebih daripada itu, kalau cuma dilihat dari sepotongan video ini doang, jujur aja menurut gue juga informasinya nggak cukup, ya kan? Jadi informasi tentang kejadiannya itu sendiri tuh nggak lengkap. Karena kita cuma dapat informasi tentang dia ngerjain apa. Nah, tapi kita nggak tahu macam-macam yang lainnya, variabel lainnya yang juga relevan untuk ngelihat suatu tindakan itu tega atau enggak. Nah, jadi dari situnya gue rasa kita nggak bisa simpulin ya premisnya ini mungkin benar atau likely benar atau solid atau enggak gitu. Komen berikutnya yang menarik juga untuk kita bahas adalah yang ini. Nah, lo bisa lihat di layar, dia bilang, "Mbak, itu namanya overwork." Jadi menurut orang ini apa yang dikerjakan oleh Kak V tadi itu udah termasuk kategori overwork. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini kita terjemahin ke bahasa Indonesia, maksudnya jadinya kerja berlebihan gitu ya, overwork, kerja berlebihan. Nah, biasanya konsep over ini ada dua pasangannya ya, maksudnya ada dua temannya nih, dia nggak bisa berdiri sendiri gitu kan. Misalnya kayak gini deh, misalnya gue ngomong nih, aduh ruangannya terlalu panas nih. Nah, terlalu panas itu kan berarti ada dong acuan yang nggak terlalu panas kayak gimana, ya kan? Maksudnya yang normalnya kayak gimana nih? Nah, jadi kalau misalnya ruangannya suhunya 40 derajat Celcius, terlalu panas. Nah, yang normal atau reguler lah ya, bisa nih gue terima kira-kira misalnya 18 sampai 24 derajat Celcius misalnya. Nah, ada nggak yang terlalu dingin atau under ya kan? Jadi kurang panas, kurang nih panasnya gitu kan? Misalnya ada nih, oh ya di bawah 18 derajat Celcius itu terlalu dingin atau kurang panas gitu ya. Nah, jadi selalu 3 kan gandengannya ya. Over, normal, sama under. Nah, sekarang dalam konteks overwork ya. Kalau kita bikin konsep nih, oh dia terlalu banyak nih kerjanya. Kita harus punya standar normalnya seberapa ya.
Dan kalau yang under seberapa? Sehingga skalanya jelas. Ya. Dan untuk menentukan ini juga variabelnya apa nih? Apakah cukup dengan menghitung job desk, terus kita langsung tahu nih, ini overwork atau enggak? Bisa aja, misalnya definisi dari normal worknya, ya, jadi standar normalnya itu dihitung berdasarkan jumlah job desk-nya. Jadi orang misalnya hanya boleh mengerjakan maksimal 3 pekerjaan misalnya di dalam suatu bidang kerja gitu kan, atau ya suatu pekerjaan yang dia geluti gitu. Misalnya kayak gitu, ya udah berarti kan normalnya maksimal 3, berarti 1 sampai 3 gitu. Nah, kalau yang under 0 gitu ya, di bawah 1 gitu kan. Kalau yang udah di atas 3 itu masuknya over. Ini bisa. Tapi solid nggak? Kalau gue ngelihat rasa-rasanya masih kurang solid ya. Karena harusnya ditandemin dengan benefit. Jadi gue ngeliatnya gini, work atau kerja itu kita bisa anggap sebagai suatu investasi atau suatu cost gitu ya, yang kita keluarin gitu kan, dalam bentuk energi dan waktu dan skills kita gitu kan. Nah, 3 ongkos ini kita bayar untuk suatu benefit dong. Nah, gue ngelihatnya overwork itu terjadi ketika benefitnya lebih kecil ya, atau nggak worth cost-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menginvestasikan waktu, energi, dan skills dengan nilai 10 misalnya, tapi benefitnya dalam bentuk gaji, kompensasi, dan lain sebagainya itu misalnya 9 gitu atau 8. Nah, itu bisa gue anggap overwork. Normalnya adalah tadi setara atau misalnya lebih dalam derajat tertentu ya. Misalnya kalau pakai acuan 10 tadi, misalnya dia minimal setara sama-sama 10 atau lebih kira-kira 50 sampai 100% misalnya. Jadi kalau dalam konteks tadi cost-nya 10, benefit-nya 15 sampai 20. Itu yang termasuk normal gitu ya. Kalau di bawah itu jadinya overwork. Jadi misalnya ongkosnya 10 tapi benefitnya 9, 8, 7, dan seterusnya yang di bawah 10 itu masuknya overwork. Underwork adalah cost-nya 10, benefitnya di atas 20, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi berarti ini kejauhan nih margin benefitnya karena dibandingin cost-nya jauh ya gitu, kejauhan misalnya marginnya. Tapi itu bisa banget lo pikirin lagi, but anyway, framework-nya adalah dibandingin antara cost-nya sama benefit-nya gitu. Jadi butuh 2 variabel. Nggak bisa gue menilai kalau cuma dikasih 1 variabel doang, yaitu kerjaannya apa. Tapi gue nggak dikasih tahu benefit-nya seberapa gitu kan. Nah, bisa jadi mungkin buat Kak Faye, benefit-nya itu udah optimal gitu. Jadi untuk pekerjaan segitu, di mana dia menginvestasikan waktu, energi, dan skills-nya, benefit-nya worth it. Benefit-nya memang setara atau bahkan lebih dari yang dia investasikan itu di dalam pekerjaannya. Itu tadi episode breakdown kali ini ngebahas konten dari Good Ponsel dan beberapa komen. Esensinya ya, maksudnya poinnya dari kita ngobrolin ini adalah lo bisa lihat bahwa kadang-kadang ada suatu post di media sosial itu sebenarnya informasinya nggak cukup untuk kita narik kesimpulan atau membuat judgement yang sehat gitu ya, maksudnya yang solid nih. Jadi udah cukup variabel-variabelnya. Kadang-kadang emang informasinya baru sepotong, tapi mungkin kita reaktif gitu ya, mungkin ada kecepatan buat berkomentar dan kurang memikirkan lagi nih, bener nggak sih kayak gitu. Nah, makanya kita bahas di sini untuk kayak ngelatih gimana sih ketika kita mau menyimak suatu konten dan menilai dengan baik gitu kan, dan bijak gitu. Jadi lengkap nih informasinya, dan kita bisa tahu kan jadi informasi apa aja sih yang nggak ada dan itu sebenarnya dibutuhin untuk membuat penilaian ini. Makanya gue bahas deh di konten kali ini. Nah, terus satu lagi catatan dari gue, tadi kita sempat bahas mengenai perasaan ya kan. Gue pengen make sure aja supaya nanti gak ada yang salah paham, bahwa sangat-sangat nggak apa-apa untuk orang-orang bisa punya perasaan-perasaan yang berbeda gitu kan, perasaan-perasaannya masing-masing. Jadi poin gue bukan berarti misalnya
oh kalau kayak gitu yang bener berarti kita nggak nganggep itu tega dong, misalnya gitu ya. Gara-gara misalnya gue atau ada orang yang ngelihat, itu mah nggak tega lah hitungannya. Atau sebaliknya, ya enggak dong, kita harus ngelihat itu tega dong, karena ada orang yang menganggap itu tega. Nah ini kesimpulannya salah ya. Maksudnya justru poin gue adalah kita nggak bisa menentukan mana yang paling benar gitu ya dalam konteks ini. Karena justru orang-orang bisa punya perasaan-perasaan yang berbeda, dan itu nggak apa-apa. Yang perlu kita pikirin tinggal memahami ketika kita berada dalam suatu situasi, itu kita bagusnya menilai dari perspektif perasaannya siapa sih? Apakah perasaan gue atau perasaan dianya gitu kan, atau perasaan orang lainnya, tergantung pihak-pihak lainnya yang relevan dalam situasi itu. Jadi jangan sampai nanti salah-salah lagi kesimpulannya. Oke, that's it episode breakdown kali ini. Sampai jumpa di episode breakdown berikutnya.